Siap-siap miskin mendadak. Krisis ekonomi global berikutnya udah di depan mata. Makan ubi kayu ganti makan nasi. Itu saranan yang dipetua Dewan Rakyat Tan Sri Johari Abdul sebagai alternatif sementara menu beras putih tempatan BPT selesai. Masalah bekalan beras sekarang ni dah cukup untuk buka mata kita semua pasal food security. Saya sendiri pergi tengok kat beberapa kedai. Susah betul nak dapat beras tempatan. Guys, dampak perang Iran dan juga Amerika akhirnya sampai ke Asia Tenggara. Dan salah satu negara yang pertama kali tumbang atau terkena efeknya adalah negara tetangga kita, yaitu Malaysia. Dilaporkan kini teman-teman beras di Malaysia itu sudah mulai langka. Kalaupun ada, harganya itu naik berlipat-lipat. Dikarenakan sejumlah negara yang selalu menjadi pengimpor, ya, yang selalu mengekspor berasnya ke Malaysia, kini menutup kerannya karena takut kebutuhan pangan dalam negerinya tidak terpenuhi. Ada India yang sudah resmi teman-teman memperketat ini kebijakan ekspor berasnya sehingga ya Malaysia tidak dapat lagi jatah impornya. Sedangkan kebutuhan dalam negeri di bulan Ramadan ternyata malah melonjak. Alhasil krisis pangan pun mulai terjadi. Nah, berbeda dengan Indonesia, di mana Pak Prabowo, teman-teman, sudah jauh-jauh hari memikirkan hal ini. Berbagai program-program seperti food estate, ini ketahanan pangan selalu diperhatikan oleh Pak Prabowo. Dan alhamdulillah, tempatnya di daerah saya sendiri, beras masih melimpah. Untuk keluarga saya sendiri, alhamdulillah juga teman-teman, ya karena ada ladang, jadi bisa menanam sendiri, kita bisa memenuhi kebutuhan keluarga besar kami. Dan di pasar-pasar, setiap saya cek juga, alhamdulillah masih melimpah untuk pasokan beras kita. Walaupun ya ada informasi untuk BBM yang hanya ketahanannya itu hanya 20 hari, tapi kita berdoa mudah-mudahan ya tidak juga terjadi kelangkaan. Nah, kalau kita lihat kondisinya 180 derajat berbeda. Saudara-saudara kita di Malaysia kini sedang ya kesulitan pangan. Bahkan teman-teman, delegasi Malaysia mendatangi Jakarta untuk meminta bantuan pangan. Wah, ini apa seberat itu? Ya kondisi di Malaysia. Ya kita lihat di Malaysia memang kebutuhan pangannya tinggi dan banyak anak-anak muda Malaysia yang tidak mau lagi menggarap sektor pertanian sehingga sangat membutuhkan pasokan tenaga dari Bangladesh. Nah, jadi teman-teman, mereka sudah lupa caranya menanam. Mereka mengandalkan, benar-benar mengandalkan kalau misalnya mau nanam, mengandalkan tenaga dari luar. Kalau misalnya kurang, impor. Nah, alhasil setelah perang meletus, teman-teman, ya tenaga kerja mungkin juga terganggu, impor juga terganggu, krisis lah yang terjadi. Oke deh, kita bakal lihat dulu. Ini ada informasi yang menyebut bahwa kini orang-orang Malaysia tidak lagi makan beras, tapi malah makan ubi kayu. Nah, ini, wah kok bisa ya seperti ini? Apa separah itu Malaysia? Kita simak dulu deh teman-teman informasi selengkapnya. Makan ubi kayu ganti makan nasi. Itu saranan yang dipetua Dewan Rakyat Tan Sri Johari Abdul sebagai alternatif sementara menunggu bekalan beras putih tempatan BPT selesai. Penuhannya. Yang keduanya saya rasa rakyat Malaysia juga harus melihat alternatif. Kalau beras itu menjadi isu, apa tujuan beras kita makan? Tujuannya adalah untuk dapatkan karbohidrat, supply karbohidrat. Ya. Saya merasakan bahawa ada tak alternatif karbohidrat lain sementara isu beras yang dapat kita ni. Contohnya saya pernah berbincang dengan beberapa MP dari Sarawak. Banyak MP Sarawak yang menanam ubi kayu kan saya. Di ubi kayu ini digunakan untuk suplemen sebab ubi kayu ni khasiat dia memang hebat. Dan dia kalau bandingkan dengan sugar yang ada dalam beras, ubi kayu ni jauh lebih bawah. Jadi di sana orang Sarawak dia menggunakan ubi kayu. Saya bincang dengan MP dia kalau kita dapat perkenalkan makanan suplemen menggantikan beras, buatlah ubi kayu macam mana pun, sudah tentulah saya rasa di Sarawak lah saya dipahamkan amat berjaya. Mengulas lanjut, Johari berkata langkah itu juga boleh menjadi antara jalan keluar daripada kepompong yang sedia ada, termasuk tidak membiarkan isu beras mengawal keadaan rakyat di negara ini. Kita punya tanah yang banyak, tetapi kita harus ada keberanian untuk mencuba. Kadang-kadang pergantungan kita kepada makanan luar negara ni amat hebat.
Dan pernah kita mengimport ataupun saya ingat setahun setengah yang lalu kita import dalam bajet kita hampir 60 bilion. Satu jumlah yang terlalu besar. Speaker Dewan Rakyat Johari Abdul mencadangkan rakyat menggantikan nasi dengan sumber karbohidrat lain seperti ubi kayu sementara menunggu isu bekalan beras putih tempatan selesai. Beliau berkata ubi kayu dilihat mampu menjadi alternatif terbaik sebagai sumber karbohidrat disebabkan khasiatnya yang lebih tinggi berbanding beras. Beliau berkata demikian selepas meninjau program jualan termurah madani di Bandar Perdana Sungai Petani bersama Ketua Task Force Pemantauan Majlis Tindakan Sara Hidup Negara Syed Abu Husin Hafiz Syed Abdul Fasal. Katanya lagi langkah itu boleh menyelamatkan rakyat daripada terbelenggu dengan isu beras melanda negara. Dalam pada itu tambahnya rakyat di negara ini mempunyai potensi sangat besar untuk menghasilkan sumber makanan sendiri dan tidak terlalu bergantung dengan bekalan makanan import. Sehubungan itu, beliau menggesa kerajaan negeri dan pihak berkuasa tempatan menyediakan peluang kepada rakyat untuk mengusahakan tanah terbiar bagi menanam pelbagai sumber makanan. Sorang, tolong pegang. Kena dua orang. Buluran kawan saya. Buluran pernah duduk di sini. Pernah duduk. Lazimnya saya juga duduk sana sebagai ketua WIP. Ketua WIP di antaranya ialah menasihati kawan-kawan. You dah cross rate the line ni. Lebih baik you minta maaf sebelum apa-apa. Saya tunggu daripada 1 hari bulan sampai 7 hari bulan. Kod lah. Baca nak minta maaf saya atas teguran Buluran. Buluran tak buat. Saya dihina dalam YouTube. Speaker ubi kayu lah. Malah pengusi PN kata speaker harus dicerca. That's very bad. Mesti dia cerca. The word cerca, you know. What does it mean? Calling everybody to cerca me. But I stay here, I sit here bukan sebagai Johari Abdul. Sebagai speaker. Saya terima. Jadi saya terima, I absorb that. But when you hina pegawai kerajaan, that's to be too much. No, whatever you say, saya define-nya sebagai kerajaan. Sebab itu, Buluran, you are better than me. You know better than me. Kami reda Tan Sri usul ni, tetapi mesti dibuat dalam konteks yang betul. No, bagi saya definisinya konteks yang betul. Ya, Misal sebab tu saya bangun untuk saya dah buat menunjukkan, keputusan. Ianya konteks yang betul, saya jemput Menteri Jabatan Menteri bacakan usul itu. Silakan. Dan saya akan bagi ruang untuk orang. Tapi Tan Sri, Sampai kita buat keputusan. No, enough. Baca Menteri dan you hujah. macam tak tuduh. Tan Sri, dia cuma bawa surat layang. Yang Dia sebut surat layang tu dalam surat Dewan. layang. Dia tahu itu surat layang. Maknanya kena siasat lah, betul atau tidak. Dia siasat apa? Dia yang sebut surat layang. Dia cakap pembuli. Dia cakap orang tu pembuli. Ya. Come on. Dia cakap orang tu pembuli. No, enough. Menteri sila baca. yang dia betul. Krisis pangan yang melanda Malaysia pada tahun 2025 telah mencapai titik kritis dengan kelangkaan beras yang memaksa masyarakat beralih ke ubi kayu sebagai alternatif pangan utama. Fenomena ini mencerminkan tantangan serius dalam ketahanan pangan nasional akibat perubahan iklim, ketergantungan impor dan kebijakan pertanian yang belum optimal. Produksi beras domestik Malaysia mengalami penurunan signifikan dari tingkat swasembada 71% menjadi hanya 56%. Faktor-faktor seperti urbanisasi yang mengurangi lahan pertanian, upah petani yang rendah, dan dampak perubahan iklim telah memperburuk situasi ini. Akibatnya, Malaysia semakin bergantung pada impor dari negara-negara seperti Kamboja, Vietnam, dan Thailand untuk memenuhi kebutuhan konsumsi beras nasional yang mencapai lebih dari 2,7 juta ton per tahun. Kondisi ini diperparah oleh keputusan India untuk membatasi ekspor beras yang menyebabkan lonjakan harga beras impor dan kelangkaan beras lokal yang lebih murah. Selain itu, praktik penimbunan dan manipulasi harga oleh kartel dan tengkulak turut memperburuk krisis ini, membuat harga beras semakin tidak terjangkau bagi banyak kalangan masyarakat.
Dalam menghadapi krisis ini, beberapa pejabat Malaysia menyarankan masyarakat untuk mempertimbangkan ubi kayu sebagai alternatif pangan. Namun, usulan ini menuai kritik tajam dari para ahli pertanian dan masyarakat luas yang menganggapnya sebagai langkah mundur serta mencerminkan kegagalan pemerintah dalam mengelola ketahanan pangan. Upaya Malaysia untuk meningkatkan impor beras menghadapi hambatan, termasuk penolakan dari Indonesia yang menolak permintaan ekspor beras guna menjaga cadangan domestik mereka. Situasi ini menyoroti ketergantungan Malaysia pada impor dan kurangnya diversifikasi sumber pangan nasional yang rentan terhadap dinamika geopolitik dan bencana alam. Pemerintah Malaysia telah mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan produktivitas pertanian, termasuk dukungan finansial untuk praktik pertanian rendah karbon dan pengembangan varietas padi yang tahan terhadap cuaca ekstrim. Meski begitu, implementasi kebijakan ini membutuhkan waktu yang tidak singkat serta komitmen yang konsisten di seluruh lapisan pemerintahan dan masyarakat. Krisis pangan ini menjadi peringatan keras bagi Malaysia untuk segera mereformasi sektor pertaniannya, mengurangi ketergantungan pada impor, serta memperkuat ketahanan pangan nasional. Tanpa langkah-langkah strategis dan berkelanjutan, risiko krisis pangan yang lebih parah di masa depan akan semakin mengancam stabilitas ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Makan ubi kayu ganti makan nasi. Itu saranan yang Dipertua Dewan Rakyat Tan Sri Johari Abdul sebagai alternatif sementara menu beras putih tempatan BPT selesai. Saya rasa rakyat Malaysia juga harus melihat alternatif. Kalau beras itu menjadi isu, apa tujuan beras kita makan? Tujuannya adalah untuk dapatkan karbohidrat, suplai karbohidrat. Ya. Saya merasakan bahawa ada tak alternatif karbohidrat lain sementara isu beras yang dapat kita ni. Contohnya saya pernah berbincang dengan beberapa MP dari Sarawak. Banyak MP Sarawak yang menanam ubi kayu. Ubi kayu ini digunakan untuk suplemen sebab ubi kayu ni khasiat dia memang hebat. Dan dia kalau bandingkan dengan syugar yang ada dalam beras, ubi kayu ni jauh lebih bawah menggantikan beras. Buatlah ubi kayu macam mana pun, sudah tentulah. Saya rasa di Sarawak lah, saya dipahamkan amat berjaya. Apa yang dicadangkan oleh beliau? Adakah anda bersetuju ataupun adakah anda merelakan untuk makan ubi kayu? Sepatutnya isu kekurangan beras putih tempatan ni ditangani dengan cara yang lebih bijak lagi, bukan dengan satu cadangan makan ubi kayu. Sebabnya pertama, ubi kayu pun mahal sekarang ni. Kita jangan menyangkakan ubi kayu ni murah. Okey, bagi yang tinggal di kampung mungkin boleh bercucuk tanam, ada tanah di sekeliling rumah. Masalah bekalan beras sekarang ni dah cukup untuk buka mata kita semua pasal food security. Saya sendiri pergi tengok kat beberapa kedai. Susah betul nak dapat beras tempatan. Nak faham apa benda yang dah jadi, jom kita sama-sama tengok kek ni. Anggap je kek ni sebagai bayangan. Sebab sumber 2021 cakap kita import 30% beras. Sumber terkini pula cakap kita import 35% beras. Kau anggap je bahagian ni, bahagiannya kita produce beras sendiri dalam negara. Ini pula bahagian beras-beras import. Punca sekarang ni beras import masih ada kat pasaran, tapi beras ni pula susah nak dapat. Saya sendiri tengok susah nak dapat. Bos besar Maidin iaitu Tuan Amir Ali cakap asalnya terima 2,000 kampik sehari, sekarang tak cecah 100 sehari. Ini pula kedai runcit biasa pesan 100 kampik tapi sekarang dapat 40 kampik sahaja. Clearly ada masalah bekalan. Apa puncanya? Pertama sekali saya nak sentuh pasal India larang ekspor beras. Memang dah jadi isu global benda ni sebab India pengeksport terbesar dunia. Kenapa India buat begitu? Kenapa lagi nak jaga bekalan sendiri? Masalah El Nino yang kacau produktiviti negara. Dan ketiga, mereka nak pilihan raya tak lama lagi. Jadi senang kata India dah larang ekspor beras. Tapi itulah bukan beras import yang jadi masalah sekarang. Beras tempatan yang tak ada kena-mengena dengan beras import tu yang ada masalah bekalan. Kita ambil beras tempatan dari India ke? Tak. Basic supply demand, sahabat semua. Bila India larang ekspor, bekalan ni akan kurang. Bila bekalan ni kurang, demand kekal, harga akan naik. Bila harga naik pula, barulah demand akan kurang. Ya teman-teman, barusan sudah kita simak informasi yang menyebut terkait kenapa negara tetangga kita Malaysia saat ini menghadapi krisis pangan. Ya karena memang ternyata terlalu tergantung dengan beras impor. Kebutuhan dalam negerinya tidak diperhatikan dikarenakan ya upah para petani mungkin sangat cumplang ya.
sangat tidak manusiawi. Kita tahu sendiri, bahkan Malaysia sekarang mempekerjakan buruh dari Bangladesh yang memang terkenal, mohon maaf ya harus saya sebutkan, digaji sangat rendah. Nah, kenapa bukan orang Indonesia? Ya karena orang Indonesia sudah mulai cerdas, sudah mulai pintar. Buat apa kerja ke Malaysia kalau gajinya lebih rendah daripada gaji di Indonesia? Seperti itu, alhasil ya Malaysia sekarang sedang krisis identitas juga, krisis pangan juga, krisis kedaulatan juga. Wah, sudah banyak sekali permasalahan negara tetangga kita ini. Nah, mudah-mudahan ya krisis Malaysia ini tidak dibawa-bawa juga ke Indonesia. Saya sangat setuju dengan langkah Pak Prabowo. Kalau misal mereka minta pangan, ya jangan dikasih Pak kalau kebutuhan dalam negeri kita belum terpenuhi. Mending kita amankan dulu perut rakyat kita ketimbang kita bantu orang lain yang ternyata orang tersebut dulu pernah menghina kita, menghardik kita, bahkan selalu merendahkan bangsa Indonesia. Gimana menurut kalian? Teman-teman punya pendapat lain? Setuju nggak dengan statement saya barusan? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar, kita bakal diskusikan. Terima kasih teman-teman. Kita bakal lanjut di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.